Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Galisa Fitri, mahasiswa manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi, tujuan saya membuat video ini selain untuk memenuhi penugasan mata kuliah analisis sekuritas, tapi saya juga akan memberi sedikit pengetahuan buat teman-teman, sedikit informasi buat teman-teman terkait reksadana. Dan fokus utama kita yaitu lebih mengarah ke reksadana konvensional. Oke, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui apa sih reksadana itu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana merupakan kumpulan dana dari investor yang kemudian diinvestasikan lagi oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio investasi yang bisa berbentuk saham, obligasi, deposito, dan jenis instrumen investasi lainnya. Di sini saya akan lebih mengarah ke reksadana konvensional. Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan, seperti saham, obligasi, dan deposito dengan batasan-batasan investasi sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Buat teman-teman yang mungkin mau berinvestasi di reksadana, teman-teman harus tahu dulu siapa sih pengelola reksadana, siapa pengelola uang kita nanti. Jadi berbeda dengan deposito yang hanya satu pihak saja yang mengelola, yaitu bank. Dalam reksadana dikelola oleh dua pihak, yaitu manajer investasi dan bank kustodian. Manajer investasi ini bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisis dan pemilihan jenis investasi dan melakukan tindakan yang dibutuhkan oleh investor. Sementara bank kustodian bertindak sebagai penyimpan kekayaan serta administrator reksadana. Yang perlu teman-teman ketahui terkait manajer investasi, yaitu manajer investasi ini merupakan perusahaan, bukan perorangan, dan kegiatan usahanya mengelola portofolio efek milik nasabah. Jadi uang kita nanti akan dikelola oleh manajer investasi yang lebih berpengalaman dan mengetahui kondisi pasar saat itu dan bisa menganalisisnya. Dan perusahaan manajer investasi harus memperoleh izin dari Bappetam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan LK untuk melakukan kegiatan sebagai manajer investasi. Sedangkan bank kustodian ini merupakan bagian dari kegiatan usaha suatu bank dalam bidang penyimpan surat berharga serta administrasinya. Dan sama juga di bank kustodian bisa melakukan kegiatan usahanya jika memperoleh izin dari Bappetam dan LK. Jadi sama dengan manajer investasi. Untuk jenis-jenis resiko reksadana, sebenarnya resiko ini pasti ada di semua jenis instrumen investasi, mau reksadana, obligasi, saham, itu pasti ada resikonya. Yang penting, sebelum kita melakukan transaksi reksadana, kita harus paham dulu apa itu resikonya. Yang pertama, resiko yang paling rendah yaitu di reksadana pasar uang, karena uang kita nantinya akan masuk ke deposito, maka keuntungan tiap tahunnya juga mirip dengan deposito. Resikonya adalah kalau ekonomi Indonesia hancur. Kalau kita punya deposito, itu masih bisa dijamin oleh LPS, asalkan uangnya di bawah 2 miliar. Tapi, kalau di reksadana pasar uang, tidak ada yang menjamin. Nah, kalau di reksadana pendapatan dan campuran, mulai makin gede nih resikonya, karena ada obligasi dan saham. Mulai ada resiko penurunan harga juga. Untuk jenis ini, bisa saja akan mendapat keuntungan 2 atau 3 kali lipat dalam setahun. Tapi karena ada risiko penurunan harga, bisa saja yang kita dapat malah lebih kecil dari bunga deposito. Jadi, tergantung harga obligasi dan sahamnya. Dan yang terakhir, reksadana saham yang risikonya paling besar. Kalau kita salah timing atau salah milih manajer investasi, bisa aja tuh uang kita akan tergerus terus dan gak pernah untung. Dan reksadana saham ini yang sering ada janji bahwasanya akan dapat 20%
dari hasil yang telah kita investasikan. Yang nyatanya reksadana yang terbaik pun keuntungannya masih berkisaran antara 16% sampai 18%. Selanjutnya, minus reksadana yang jarang sekali disebut oleh penjual-penjual reksadana di luar sana dan tentunya teman-teman harus tahu. Yang pertama ada fee. Ingat kan manajer investasi yang mengurus uang kita tadi, kan pastinya kita harus bayar mereka dong. Jadi fee untuk manajer investasi itu bervariasi. Biasanya akan ada 2 kali saat kita melakukan transaksi beli dan saat kita melakukan transaksi jual reksadana. Umumnya, kalau kita melakukan pembelian itu fee-nya berkisaran antara 1 sampai 3%. Dan jika kita akan menjual, itu fee-nya 0,5 sampai 1%. Jadi sebelum kita beli reksadana, kita harus cek dulu fee-nya berapa. Yang kedua, kinerja dari manajer investasi yang buruk. Jadi ini bisa juga ada di sisi minus. Bisa saja manajer investasi tidak bisa menghasilkan kinerja yang kita inginkan. Misalnya, kalah dengan produk manajer investasi sebelah, atau bisa saja kinerja reksadana saham kinerjanya lebih buruk dari indeks harga saham. Yang terakhir, NAB transaksi. Jadi, NAB ini belum settle pada saat transaksi. NAB itu harga unit reksadana dan dihitung dengan menjumlahkan total dana yang dikelola dibagi total unit. NAB ini baru akan dihitung di akhir hari atau malam hari ketika kita melakukan transaksi. Kalau kita melakukan transaksi di siang hari, kita nggak akan tahu tuh jual atau beli di NAB harga berapa. Lebih parahnya lagi kalau kita beli di bank, karena kita harus melakukan transaksi di sebelum jam 12 siang untuk dapat NAB di harga itu juga. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang mau berinvestasi ke reksadana, tentu harus tahu juga kelebihan dari reksadana itu sendiri. Yang pertama, diversifikasi. Reksadana merupakan gabungan dari beberapa efek berbeda yang dikelola sebagai wujud pelaksanaan diversifikasi investasi. Jadi dengan melakukan penyebaran aset dalam instrumen-instrumen investasi, maka potensi keuntungan yang akan kita peroleh dapat optimal dan resiko yang dapat dikendalikan pada tingkat tertentu bahkan dapat diminimalkan. Jadi ibaratnya sesuai dengan teori Markowitz, kalau kita mau menaruh telur itu jangan di satu keranjang, karena jika keranjang tersebut jatuh maka otomatis telur itu akan pecah semua. Jadi sama dengan investasi. Kalau investasi jangan kita berinvestasi ke satu instrumen saja. Alangkah lebih baiknya kita berinvestasi ke beberapa instrumen sehingga apabila salah satu instrumen investasi kita mengalami kerugian, kita masih bisa mengambil keuntungan di instrumen investasi lainnya. Kayak gitu. Yang kedua, dikelola secara profesional. Pengelolaan dana investor pada reksadana dilakukan oleh para manajer investasi yang mempunyai keahlian dalam bidang investasi. Jadi investor reksadana itu tidak perlu lagi memilih sendiri efek apa aja yang akan dimasukkan dalam portofolio investasinya, karena hal tersebut sudah menjadi tugas dan keahlian dari manajer investasi yang lebih berpengalaman dan lebih punya pengetahuan yang lebih. Yang ketiga, modal kecil namun potensi hasil besar. Besaran investasinya boleh dimulai dengan modal yang relatif kecil sebesar Rp100.000 namun mempunyai potensi keuntungan yang cukup besar. Jadi beberapa reksadana itu ada yang besaran investasinya boleh dimulai dengan modal yang relatif kecil sebesar Rp100.000. Kalau di obligasi dan saham kan nggak boleh harga segitu, tapi kalau di reksadana boleh. Yang selanjutnya, likuiditas. Investasi reksadana termasuk investasi yang likuid karena reksadana dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga nilai aktiva bersih yang berlaku pada saat penjualan. Yang terakhir, pertumbuhan nilai investasi yang potensial. Jadi dengan mengumpulkan dana dari berbagai pihak calon investor, maka dana yang terkumpul cukup besar sehingga reksadana mempunyai daya tawar yang cukup tinggi dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih besar.
Untuk selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Jadi berdasarkan ciri umum menurut bukunya Ahmad yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, reksadana ini ada dua teman-teman. Jadi yang pertama ada reksadana tertutup. Kenapa sih kok dinamakan tertutup? Karena saham yang dikeluarkan tidak dapat dibeli kembali oleh perusahaan yang mengeluarkan sehingga sifat modalnya terbatas atau tetap. Dan yang kedua, ada reksadana terbuka. Dinamakan reksadana terbuka karena bisa dibeli kembali oleh yang mengeluarkannya. Dengan kata lain, perusahaan reksadana itu tidak memiliki modal tetap karena bisa berubah tergantung hasil pembelian dan penjualan sahamnya. Untuk yang selanjutnya, jenis reksadana berdasarkan jenis investasinya. Di Indonesia biasanya ada 4 jenis reksadana yang sering kita ketahui. Yang pertama, ada reksadana pendapatan tetap. Di reksadana pendapatan tetap ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang. Jadi kalau kita masuk di reksadana pendapatan tetap, uang kita pasti akan dibelikan obligasi dan surat utang. Yang kedua, reksadana saham. Kalau di reksadana saham, melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam efek bersifat ekuitas. Dan di reksadana saham ini, uang kita 80% ke atas pasti akan dibelikan saham. Yang ketiga, reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang melakukan pilihan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan uang kita biasanya akan dibelikan deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Yang terakhir, ada reksadana campuran. Kalau reksadana campuran melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk pada reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu campuran, maka uang kita nantinya akan dibelikan bisa aja obligasi, saham, atau deposito. Biaya-biaya reksadana. Komponen biaya utama pada reksadana menurut bukunya Eko Pratomo dan Baidillah ada 3 macam. Yang pertama, biaya yang menjadi beban manajer investasi. Biaya-biaya ini seperti biaya persiapan pembentukan reksadana, seperti biaya pembuatan kontrak investasi kolektif, dan dokumen-dokumen pada saat reksadana didaftarkan di BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Biaya yang ditanggung manajer investasi ini yang paling besar biasanya biaya untuk imbalan jasa notaris, konsultan hukum, dan akuntan publik biaya lainnya. Yang kedua, biaya yang dibebankan kepada reksadana. Itu ada imbalan jasa manajer investasi sebesar 1 sampai 2,5% per tahunnya dari nilai aktiva bersih reksadana. Yang kedua, ada juga biaya untuk jasa bank kustodian yang berkisaran antara 0,15% sampai 0,25% per tahunnya. Terus ada juga biaya transaksi efek seperti komisi pialang, biaya transfer biaya materai, biaya registrasi efek, dan biaya yang lainnya. Yang ketiga, ada biaya yang menjadi beban investor. Biaya ini secara langsung dibebankan kepada investor, umumnya berupa biaya pembelian, biaya penjualan kembali, dan biaya pengalihan. Kesimpulannya, reksadana ini cocok buat teman-teman yang memang masih belum punya banyak pengetahuan tentang dunia investasi atau jenis-jenis instrumen investasi, dan cocok buat teman-teman yang memang masih nggak punya banyak waktu untuk melakukan investasi sendiri secara langsung. Oke, thanks buat teman-teman yang udah melihat video ini. Komen di bawah jika ada pertanyaan dan jika ada ide untuk pembuatan video selanjutnya.